bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Apakah ada yang termasuk yang tidak percaya Jokowi bakal hadir dan menunjukkan ijazahnya di Pengadilan Negeri Surakarta hari ini, Selasa 6 Januari 2026, dalam lanjutan sidang Citizen Lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada? Saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar. Dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berserang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video yang sangat menarik tentang permasalahan kasus ijazah Joko Widodo. Teman-teman, di sini dikatakan bahwasanya kita semua tahu bahwasanya jika Jokowi itu raja pembohong, wah pembohongnya Jokowi ini ternyata. Ya, di sini dikatakan lagi oleh para netizen tentang cuplikan video tersebut. Katanya, seharusnya pemimpin kalau berjanji pada rakyatnya itu harus ditepati. Rakyat jangan terus-menerus dibohongi oleh janjiannya. Berjanji kepada manusia itu berwujud iblis pasti akan gagal. Orang munafik masih dipercaya. Seterusnya, hakim harus tegas. Kalau tidak mau menunjukkan ijazahnya, maka hakim harus memutuskan ijazah Jokowi palsu ataupun bodong. Nah, jelaslah bahwa ijazahnya Jokowi palsu sesuai dengan ucapan Roy Suryo nauzubillah. Nah, di sini memang raja ini orang, tapi raja pengecut. Sudah biarkan saja Jokowi tidak hadir, rakyat tahu ijazahnya palsu dan tidak ada ijazahnya.
Hanya Tarmul yang percaya sama Jokowi apa yang telah diucapkan karena dia dapat makan dari kasus ijazah ini. Jokowi palsu, maka dia tidak datang. Skripsi bodong, tangkap dan adili Jokowi. Ya, di sini teman-teman selanjutnya disampaikan bahwa harus hadirkan paksa mantan presiden mempermainkan pengadilan, tidak menghormati hukum. Ya, apakah pengacara Jokowi tidak malu membela pembohong? Makanya hancur hukum di Indonesia ini. Ya, gak akan bisa hadir orang takut. Ini sejarah yang gak bisa bagus, tidak baik. Nah, selanjutnya pengikut Diajal selalu ngikar janji, bertaubatlah wahai para termul-termul sebelum ajal dan azab Allah turun. Jadi berjanjilah kepada iblis, berwujud manusia pasti akan gagal. Nah, aku tak pernah percaya sama mulut busuknya Jokowi. Dia raja munafik ataupun raja ngibul. Ya, seterusnya teman-teman di sini disampaikan bahwa penjabat dan mantan penjabat era rejim Jokowi sudah dicuci otak. Ya, sehingga selalu menutup-nutupi kepalsuan ijazah yang sampai saat ini masih tidak ada pihak yang mendukung Roy Suryo Rismon Sinaipar dan DR Tifa dari internal penguasa. Ya, kalau ditunjukkan ketahuan palsunya dong. Jadi coba kalau orang kecil ngomong begitu, ya pasti langsung dijemput dan dipaksa. Ya, di sini disampaikan bahwa Jokowi wong Jawa orang ngerti Jawane akhirnya dionomon ataupun diundat-undat karo rakyat sampal ileng harga drina. Ya, si Jokowi sekeluarga senang banget bikin gaduh di Indonesia. Sebaiknya hakim lekas ya putuskan jika Jokowi benar punya hak menyandang gelar DRS ataupun IR, maka cepat penjarakan Roy CS. Jadi semoga ya kilometer 50 juga cepat terungkap untuk nambahin hukuman buat si Jokowi. Belum berkuasa saja sudah sangat berani membohongi ratusan juta rakyat Indonesia dengan memasukkan ijazah palsu syarat administratif menjadi calon presiden. Ketika sudah berkuasa, ya tentu semakin berani lagi dengan berulang kali berbohong dan berjanji pada yang rakyat yang tidak ditepati. Nah, ketika akan lengser pun masih berani pula mengutak-atik peraturan yang berlaku atas kerjasama, bahkan diduga menekan adik iparnya sebagai ketua MK untuk merubah dahsyat darat usia agar anak kandungnya ataupun Gibran bisa dicalonkan menjadi cawapres calon wakil presiden dengan maksud tentunya agar ada pelindung atas perbuatan buruknya, namun lupa untuk mengantisipasi syarat pendidikan yang dimiliki anaknya yang seharusnya dia sendiri yang lebih tahu itu syarat ijazah dan kompetensi anak sendiri atas prestasinya 10 tahun memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI, di mana saat berkuasa ya minimal ada 2 kelompok warga negaranya yang mencari keadilan atas kepemimpinannya dengan bermubahalah. Maka pada saat sudah pensiun diterimalah penghargaan sebagai berikut dari dalam negeri, diakuinya direndahkan serendah-rendahnya serta dihinakan sehina-hinanya ataupun ingat apa isi ikrar muhabalah. Sedangkan dari luar negeri menerima penghargaan sebagai nominator pemimpin terkorup di dunia. Pertanyaannya, kapan lagi mau mengakui kesalahan dan bertaubat padahal usia sudah masuk usia senja 65 tahun. Ya lumayan lah komentar ya netizen ini teman-teman, memang agak panjang ya, memang komentarnya sangat menarik. Ya, seterusnya negara kok bisa dimainkan oleh Jokowi? Kasihan buat para pahlawan kita yang berjuang untuk anak cucunya agar kelak bisa hidup makmur. Sekarang kok seperti diajalah lagi oleh segelintir orang, mana jiwa nasionalisme bangsa ini hancurkan pengkhianat bangsa yang membuat rakyat menjadi menderita. Nah, seterusnya teman-teman, semua Nabi Adam hidup lagi, gak bakal muncul ijazah goib itu. Nah, sudah diputuskan saja ijazah Mulyono palsu kan beres. Jadi tangkap aja Jokowi itu. Bagaimana jika hal seperti ini terjadi pada rakyat biasa? Apa yang akan dilakukan polisi dan jaksa? Tentunya sudah pasti akan sangat tegas dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Ya, seterusnya, orang kalau nggak ngerti hukum, segala tindakannya akan ngawur. Jadi, buat Jokowi punya ijazah asli yang dia punya milik orang lain ataupun ijazah pasar pramuka, sidang pun tidak pernah datang. Nah, kalau sudah jelas ijazah Jokowi palsu, maka hakim tidak perlu lagi adanya sidang ijazah Jokowi lagi, sebab sudah terlalu banyak sekali bukti bahwa ijazah Jokowi palsu. Bapak Hakim segera ambil tindakan hukum terhadap ijazah tersebut, biar kami rakyat merasa bahagia atas terbongkarnya ijazah palsu tersebut. Semoga Bapak Hakim dalam lindungan Allah SWT. Jadi, sudahlah, rakyat Indonesia sudah tahu kalau Jokowi pembohong besar dan sering menipu rakyat Indonesia. Sebaiknya ya Prabowo segera ambil tindakan untuk melaporkan Jokowi ke Mahkamah Internasional agar menjadi pembelajaran bagi calon presiden ataupun wakil presiden lainnya yang ingin maju ke depannya sebagai calon presiden. Nah, Jokowi mengira bahwa hakim tidak akan berani memanggil Yeps untuk menunjukkan ijazahnya, maka dia berani bernarasi bahwa dia akan menunjukkan ijazahnya di depan hakim. Ya, kita tunggu apa hakim berani menjawab tantangan dari Pak Jokowi. Bapak Jokowi banyak taubat nasuha, jangan mendewakan semudah ini, menangkan dengan uang dan uang. Ya, selanjutnya di sini pembohong kok pada dipercaya, kalau kan gitu bualan orang munafik. Ya, seterusnya di sini Polda Metro kok mau dipermainkan Jokowi, seolah-olah Polda Metro tak punya nyali hadapi Jokowi. Sadarlah, Polda Metro Jokowi itu sekarang bukan siapa-siapa lagi pula. Jokowi kan bekas presiden terkorup sedunia, masa Polri akan membantu seorang koruptor yang memalukan. Nah, Jokowi itu manusia berotak, iblis, segalanya bohong, gak ada yang gak bohong. Iblis bisa jadi presiden luar biasa. Lanjut buat Roy, jangan mundur, tumpah sampai habis. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya.